Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa Agro TV di mana saja berada? Salam sehat dan sukses selalu. Salam Indonesia Ngarit. Hari ini saya berada di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, ketemu sama Abdul Zaidin, seorang peternak yang sukses, terutama peternak kambing penggemukan atau fattening. Apa yang menyebabkan dia sukses? Kita akan berbincang-bincang dengan Abah Zaidin. Tolong disimak sampai selesai biar tidak gagal paham. Agro TV berbagi sukses dari orang sukses. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Sehat, Ge? Sehat, alhamdulillah. Pak Haji Zaidin, hari Jumat kita bertemu dengan Abah Zaidin. Lokasi kandangnya di mana ini, Pak? Masangan Wetan RT 2 RW 1. Depan makam. Nah, depan makam. Tanda-tandanya ada apa itu, masjid besar itu ya? Masjid besar, baratnya pas. Mbak, hari ini punya berapa banyak kambing? Sementara ini 170. 170 ekor ya? Jantan semua apa betina? Jantan semua. Alasannya kenapa Anda memilih beternak kambing? Satu, kambing itu adalah hewan kesukaan Rasulullah. Rasulullah itu pernah menjadi seorang gembala. Dan bisa kita ambil pelajaran bahwa kita dekat dengan makhluk Allah, bahwa kambing ini adalah hewan yang mulia. Oh gitu ya? Yang menemani kita nanti apabila kita buat untuk berkorban. Ya. Nah, yang ternak otomatis harus buat contoh. Oh gitu. Kambingnya banyak kok enggak korban, ya lucu toh, gitu ya. Sama dengan punya padi banyak tapi enggak bisa makan, sama dengan gitu, Pak. Betul. Alasan yang kedua, dalam segi bisnis, kambing ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama. Beribadah. Contohnya ya, buat akikoh dan buat kurban. Lah lebih untungnya lagi, akikoh kurban itu tidak bisa dihutang, Pak. Oh gitu ya? Lah bisnis resiko besar itu jika ada uang yang nyangkut atau dihutang, itu bisa bangkrut. Lah karena kurban sama akikoh ini tidak boleh dihutang, maka kita punya kekuatan untuk itu, Pak. Secara otomatis pembayarannya rata-rata lunas. Terus yang ketiga mungkin dari perawatan atau dari apa, penyakit, pemasaran gimana? Kalau peternak kambing itu? Resiko pasti ada semuanya. Men plus itu pasti ada. Gitu ya. Yang terpenting kita tidak boleh putus asa. Dari kejadian-kejadian kambing sakit itu kita pelajari cara pengobatan bagaimana, cara merawatnya bagaimana. Diingat satu, jika ingin berhasil beternak kambing itu harus mengetahui cara pengobatan. Oh gitu ya? Itu yang ilmu yang saya dapat dari mantri hewan di Mojosari. Harus bisa pengobatan, itu yang terpenting. Kalau tidak bisa pengobatan, wah bentar-bentar kambingnya Sakit ya? mencret, mati. Tidak bisa ngobati soalnya. Lebih penting mana? Apa namanya, menguasai pengobatan dengan menguasai apa pengelolaan manajemen pakan? Pengobatan itu sebenarnya senjata utama, Pak. Manajemen pakan itu syarat kedua juga. Harus bisa memilih mana kambing pakan yang murah, berkualitas. Karena pengaruh juga itu kambing gemuk atau tidak, gitu. Kira-kira lebih simpel mana beternak kambing dibanding dengan beternak bebek atau ayam gitu? Menurut Anda loh? Menurut saya, karena pekerjaan saya ini kambing ya, lebih simpel kambing. Karena kambing itu makannya bisa enggak beli. Kalau kita sedang katakanlah mengirit pengeluaran, rumput mau, ayam kan nggak mau. Lah kambing itu juga enak perawatannya, tinggal kasih makan peyur, pakan kering, sudah beres. Dari segi penjualan? Segi penjualan lebih enak kambing menurut saya. Harganya stabil kambing, nggak ada istilahnya anjlok tiba-tiba murah, nggak ada. Karena kambing itu kebutuhannya ya kebutuhan itu tadi, buat akikoh, buat kurban, buat orang syukuran. Nah, Anda ini bisa beternak kambing dikenal sukses lah di daerah Kecamatan Sukodono. Apa resepnya? Bisa dibagi-bagi ke sama penonton.
resepnya satu, diniati mencontoh Rasulullah. Yang kedua, karena kambing ini adalah untuk kegunaan ibadah, maka kita niati juga untuk mempermudah saudara muslim kita agar bisa akeko, bisa kurban, dan yang penting harganya tidak mahal-mahal. Kata orang dulu, didik pokok maler gitu. Yang ketiga, syaratnya beternak berhasil. Nah, itu kalau yang saya alami, sholatnya harus 5 waktu berjamaah. Luar biasa ya. Iya, itu kunci keberhasilan. Berikutnya, jika ingin berhasil juga harus bisa menguasai pengobatan. Itu terpenting karena pengobatan ini adalah yang sering kita hadapi di dalam resiko beternak kambing. Berikutnya apa resep yang harus kita bagikan kepada teman-teman? Kalau bisa itu pakan kering. Pakan kering misalnya kangkung kering atau rendeng kangkung, atau bisa keleci kedelai. Bisa juga itu kita menggunakan tumpi jagung. Nah, kenapa pakan kering harus kita pilih? Yang pertama, pakan kering ini bisa memudahkan atau memperingan pekerjaan kita di dalam merawat kambing. Kambing 100 pun kita bisa sendirian jikalau itu pakan kering. Itu berarti modalnya besar ya? Enggak, kalau dikalkulasi tetap ada untung. Ada untung ya. Iya. Tapi untuk kambing-kambing di bawah 10 ekor, 20 ekor, apa perlu pakan kering? Bisa juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena pakan kering itu efisien. Jadi kambing juga mudah kenyang dan juga ramah lingkungan. Itu yang terpenting. Gitu. Keunggulan pakan kering ramah lingkungan. Itu ya. Berikutnya apa lagi kira-kira yang membuat Anda sukses itu? Nah, ini yang terakhir, jika kita berdagang yang sukses, rezeki itu dari teman, seperti itu. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang rezeki yang kita dapat. Itu bisa terkenal sendiri nantinya. Nah, ada pesan-pesan yang paling bermanfaat untuk para peternak pemula? Untuk pemula, itu diusahakan mencari ilmunya dulu. Karena ternak kambing itu gampang-gampang susah, tidak semudah yang kita bayangkan. Ternak terus jadi banyak, untuk banyak tidak seperti itu. Banyak kendala-kendala yang dihadapi. Lah, jika kita ingin berhasil, banyak-banyak bertanya kepada yang sudah senior, yang sudah berhasil ternak kambing, agar nantinya kita bisa berhasil seperti beliau-beliau juga. Yang terpenting kita itu kalau beternak kambing harus benar-benar diperhitungkan pakannya habis berapa, jualnya kambing laku berapa, itu terpenting juga. Berarti itu manajemen pakan ya? Iya. Harus tepat ya? Harus tepat. Yang terakhir ini, kita itu harus berusaha yang amanah. Kalau orang pesannya ini, ya ini. Itu bisa mempermudah kita di dalam berdagang. Karena kepercayaan itu sangat penting sekali. Terima kasih Abah Zaidin, pertemuan kita di siang hari ini sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Berhubung waktunya sudah habis, sehingga dilanjut lain waktu ya. Oke. Ya. Salam sehat dan salam sukses, salam Indonesia Ngarit. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika dianggap berguna, bisa lah untuk di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.